Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Karena begitu kasih-Mu, begitu baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau penolong di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Ya, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan ya di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6. Judul tema atau khotbah saya hari ini adalah tukang periuk dan tanah liat, ya, sama seperti yang perikop yang akan kita baca ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita membahas lebih jauh, ayo kita baca sama-sama ayat Alkitab di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6 ini, ya. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6. Ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5. Kemudian firman Tuhan datang kepadaku, katanya. Ayat 6. Tidak dapatkah aku melakukan terhadapmu seperti yang dilakukan tukang periuk ini, hai keturunan Israel? Firman Tuhan, lihatlah seperti tanah liat di tangan periuk, demikian juga kamu di tanganku, hai keturunan Israel. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca ya firman Tuhan di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6 ini, ya, kita dapat menangkap ya apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia, ya, untuk dia datang ke tukang periuk, memperhatikan pekerjaan dari tukang periuk itu, sambil Yeremia memperhatikan bagaimana tukang periuk itu membuat bejana, ya, ia sedang bekerja di pelarikan, firman Tuhan katakan seperti itu, ya. Ketika tukang periuk itu sedang membuat, disitulah Tuhan mau mengajar. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah sering di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita merasakan betapa Tuhan memimpin kita, Tuhan berbicara kepada kita lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Terkadang Tuhan membawa kita ke dalam suatu hal, ya, untuk kita bisa melihat. Ketika kita melihat, Tuhan mengajar kepada kita. Berapa kali dari kita seringkali yang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ternyata itu adalah salah satu cara bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang Dia inginkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, dari bacaan atau perikop tadi yang kita baca, kita perlu memahami sebenarnya bagaimana tukang periuk itu membuat bejana. Jadi apa yang harus kita pelajari, Bapak Ibu Saudaraku? Yang kita pelajari adalah prosesnya. Proses membuat bejana. Oleh karena hal itu, maka Yeremia diminta untuk datang memperhatikan proses pembuatan bejana ini. Kalau saya bisa membagi, Bapak Ibu Saudaraku, ya, proses pembuatan bejana itu ada yang namanya proses awal. Ya, proses awal. Dan juga ada proses yang pembuatan. Jadi ada dua tuh ya. Satu proses awal dan satu lagi proses pembuatan. Proses awal itu seperti apa? Proses awal itu adalah bagaimana bongkahan tanah liat, ya. Kemudian bongkahan tanah liat ini kemudian dijadikan bubuk. Kemudian dibuat menjadi gumpalan sebagai bahan mentah dari pembuatan bejana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melihat ada bongkahan tanah liat kemudian dijadikan bubuk, ya, ini adalah bentuk atau proses peleburan, proses filtrasi untuk memastikan tidak ada kerikil,
tidak ada batu-batu kecil dalam bahan mentah. Nah, kalau ada, maka batu-batu itu dicungkil keluar, ya, dicungkil keluar dan kemudian dia buat lagi. Jadi bagaimana tanah liat, bongkahan tanah liat ini menjadi bahan mentah? Itu adalah proses awal. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berbicara, ya, ketika kita berbicara tentang proses daripada tanah liat, ya, dijadikan bahan mentah ini, ya, kita juga sedang berbicara sebenarnya bagaimana hati kita, ya, menjadi tanah yang subur. Ya, hati kita menjadi tanah yang subur. Artinya ketika kita mau hati kita menjadi tanah yang subur, maka kita batu-batu penghambat, kerikil-kerikil itu harus dicungkil keluar supaya hati kita menjadi tanah yang subur. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita masuk dalam proses pembuatan bejana, ya, saya mencatat paling tidak ada 7 proses dalam pembuatan bejana ini. Yang pertama, prosesnya adalah dibentuk dengan alat putar. Tadi bahan mentahnya dari bongkahan tanah liat, ya, sudah dibersihkan, batu-batunya, ya, dimasukkan. Bahan mentah yang berupa tanah liat itu mulai dibentuk dengan menggunakan alat putar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses pembuatan bejana adalah dibuat berulang-ulang. Bapak Ibu perhatikan dalam Yeremia 18 ayat 4 tadi, ya. Ayat 4, 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, kalau kita baca, gumpalan tanah liat yang berada dalam alat putar ini mengalami proses berulang-ulang. Apa yang harus dilakukan penjunan atau si tukang periuk ini, ya, setiap kali bentuk bejana yang sedang dibuatnya tidak sesuai dengan kehendaknya, dia akan remas-remas lagi, kembali menjadi segumpal tanah liat, dan kemudian mulai lagi dari awal. Nah, bisakah kita membayangkan bagaimana dengan hati dan hidup kita, ya, yang berada dalam alat putarnya? Ini yang mau Tuhan Yesus sampaikan, yang Tuhan mau sampaikan kepada Yeremia, untuk Yeremia memperhatikan. Ya, berapa kalikah Tuhan harus meremas-remas hati kita menjadi segumpal tanah liat kembali ketika Ia menemukan ada banyak bentuk yang tidak sesuai dari kita, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berapa banyak waktu yang terbuang karena pembentukan hati dan pembentukan hidup kita harus dimulai dari awal lagi. Bapak Ibu Saudaraku, proses yang ketiga, setelah proses itu dibuat berulang-ulang, proses selanjutnya adalah diratakan dengan kayu. Diratakan dengan kayu. Ya. Tampaknya proses diratakan dengan kayu merupakan proses yang telah berhasil membentuk bejana. Jadi kalau bejana itu sudah dibuat, maka prosesnya diratakan dengan kayu. Yang keempat, prosesnya setelah diratakan dengan kayu adalah didinginkan dalam gudang bertahun-tahun. Bapak Ibu Saudaraku, supaya bejana hasil bentukan itu menjadi sempurna, tanah liatnya menjadi kokoh, tanah liat menjadi solid, padat, dan tidak mudah pecah. Bejana itu sanggup menampung air tanpa kerusakan atau rembesan, ya. Dia harus masuk dalam proses didinginkan dalam gudang bertahun-tahun. Proses pendinginan dalam gudang bertahun-tahun kelihatannya mudah, Bapak Ibu Saudaraku. Namun proses ini bukanlah proses yang dapat dilalui dengan mudah oleh banyak orang. Proses ini, kalau dalam kehidupan, aplikasi kehidupan kita, merupakan yang namanya ujian, penundaan, dan dilupakan. Yang kelima, yang saya catat dalam membentuk proses pembuatan bejana, yang kelima adalah proses diwarnai. Cuma diwarnai, kelihatan mudah kan? Ternyata bejana yang diwarnai adalah sebuah proses yang menuntut kepasrahan. Kenapa? Karena Tuhan akan melukis, akan menorehkan warna dalam hati dan hidup kita tanpa ada protes terhadap apa yang akan dilukiskannya. Yang keenam, yang saya catat dalam pembuatan proses bejana adalah proses dibakar. Jadi bejana yang diwarnai akan dibakar supaya warna lukisan itu masuk ke dalam
tubuh bejana, ya, kemudian menjadi satu antara cat dengan tubuh daripada bejana itu. Proses ini akan membuat meresap kuat ke dalam tubuh bejana sehingga tidak dapat dihapus lagi. Ini adalah proses pengukuhan. Yang ketujuh yang saya catat adalah proses ditandatangani dan dimeteraikan. Bejana yang telah selesai melewati semua proses itu barulah dianggap sebagai bejana yang layak menerima meterai. Bapak ibu saudaraku, kenapa Nabi Yeremia disuruh Tuhan untuk melihat? Karena ini berkaitan dengan hati kita. Kenapa dikatakan di dalam Yeremia 18 ayat 6, lihatlah seperti tanah liat di tangan periuk, demikian juga kamu di tanganku, hai keturunan Israel. Jadi proses hidup kita, proses pembentukan hati kita dan pembentukan hidup kita, ya, itu sama seperti proses dari pembentukan bejana. Bapak ibu saudaraku, setiap proses yang tadi saya sebutkan dari 1 sampai dengan 7, ya, mulai dari tadi yang dikatakan dibentuk dengan alat putar, ya, kemudian dibuat berulang-ulang, kemudian masuk dalam proses diratakan dengan kayu, masuk lagi didinginkan dalam gudang bertahun-tahun, masuk lagi proses diwarnai, ya, kemudian dibakar dan kemudian dimeteraikan. Setiap proses Bapak Ibu Saudaraku di dalam kehidupan kita sama seperti proses pembentukan bejana, menuntut harga yang harus dibayar. Setiap proses bukanlah proses yang enak dan gampang di dalam kehidupan kita. Setiap proses itu merupakan proses pelepasan karakter-karakter yang tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Setiap proses harus menghasilkan Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya ulangi, setiap proses harus menghasilkan perubahan hati dan pengupgradean hati. Perubahan hati itu penting Bapak Ibu Saudaraku dan menentukan di hadapan Tuhan. Sebab dari situ ada orang-orang yang dapat menembus dan menerobos masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih jauh. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus sampai pada tahap akhir dalam sebuah proses pembentukan bejana. Katakan amin. Kita harus terus sampai pada tahap akhir, ya, pada setiap proses kehidupan kita. Jangan menyerah di tengah perjalanan. Katakan amin. Kuatkan hati. Karena saya yakin bahwa proses yang kita alami hari ini, proses Tuhan itu menghasilkan buah yang nyata. Yuk kita baca lagi dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 10. Yeremia 17 ayat 7 sampai 10. Ayat 7 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca ayat ini, kita dapat melihat bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, dan dia memiliki akar, ya, yang berambat ke tepi batang air. Nah, akar, kalau saya mau sampaikan, akar juga menyangkut tentang sikap hati kita. Apakah hati yang mengandalkan Tuhan atau hati yang membatu? Bapak Ibu Saudaraku, ketika seseorang ingin memperbesar hidupnya, ketika seseorang ingin berbuah lebat, ketika seseorang ingin menjadi agen perubahan Kristus, maka ia harus memperbesar hatinya terlebih dahulu. Dengan cara apa seseorang memperbesar hatinya, Bapak Ibu Saudaraku? Dengan cara memperbesar visi, perbesar kapasitas, serta sikap terhadap kehidupannya dan kekekalannya. Ini penting. Masuk tahun 2024, ya, kita harus mengerti terlebih dahulu bagaimana berjalan dalam anugerah Tuhan yang besar,
serta hidup bergantung pada anugerahnya saja. Kita harus berubah terlebih dahulu. Kita harus masuk dulu dalam proses pembentukan hati yang benar, sehingga kita berakar yang kuat. Akar kita kuat, ya, akar kita kuat kalau kita punya sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu dibentuk oleh proses, seperti proses pembentukan bejana tadi. Bapak Ibu Saudaraku, dalam 34 tahun lebih mengiring Tuhan, ya, Tuhan selalu berurusan dengan pembentukan dalam hati dan hidup saya. Saya sudah 34 tahun lebih mengiring Tuhan. Seiring berjalannya waktu, saya memahami tujuan pembentukan adalah proses perubahan dan pengupgradean hati. Pengupgradean hati, Bapak Ibu Saudaraku, adalah penambahan kualitas dan kapasitas hati, di mana hati kita yang sebelumnya tidak memiliki kualitas dan juga kapasitas, itu akan ditambahkan sehingga mempunyai kemampuan baru serta pencapaian yang lebih jauh dan lebih tinggi. Nah, yang harus dicatat adalah pengupgradean itu tidak gratis, Bapak Ibu Saudaraku. Pengupgradean itu tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Apa harganya? Harganya adalah menyelesaikan setiap tahap proses pembentukan. Tadi ya, kita sudah belajar tahap proses pembentukan. Paling tidak ada 7 tadi. Tanpa ada tahap yang dilewati dan diloncati, maka proses itu akan stuck sampai kita lewati. Kita harus masuk. Ini yang saya namakan akar yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku, berakar yang kuat berarti kita harus mengalami yang namanya proses pembentukan. Katakan amin. Berjuanglah lewati proses sampai akhir. Jangan menyerah di tengah jalan. Kuatkan hati dan beri diri untuk dibentuk, sehingga yang indah di dalam manusia batiniah kita akan keluar dan mengalirkan berkat dari hati Tuhan kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau tutup dengan sebuah kisah dari R.T. Kendall, ya, dalam bukunya Tuhan merancangnya untuk kebaikan, ya, buku R.T. Kendall. Saya mau cerita begini, ya, saya ambil dari kisahnya. Ada seorang pemahat, ya, akan membuat sebuah patung kuda dari sebongkah besar batu marmer. Ya, kemudian seorang menghampirinya dan berkata, "Ya, bagaimana caranya?" Kemudian si pemahat ini menjawab, "Sederhana saja. Saya akan mulai mencungkil dan membuang apa saja yang tidak terlihat seperti seekor kuda." Wow, dahsyat. Kenapa saya katakan dahsyat? Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan mengambil bongkahan besar yang kita berikan kepadanya. Itulah hidup kita. Dia mulai mencukil, membuang apa saja yang tidak terlihat seperti Kristus anaknya. Karena firman Tuhan katakan, kita telah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan gambaran anaknya. Ada dalam Roma 8 ayat 29. Jadi, kalau ada di dalam kehidupan kita yang tidak, ya, menyerupai Kristus, maka Tuhan akan mulai cungkil, Tuhan akan mulai buang, supaya yang ada nanti adalah yang benar-benar serupa dengan gambaran anaknya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Sisi dimanapun berada, sebenarnya yang Tuhan inginkan setiap kali Ia mencungkil bagian-bagian yang tidak dibutuhkannya di dalam hati dan karakter kita adalah respon kita. Ini yang Tuhan inginkan, respon. Tuhan ingin melihat, Bapak Ibu Saudaraku, kesediaan serta kerelaan hati kita untuk mengalami proses pencukilan dan pembuangan yang harus dilakukannya terhadap hati dan karakter kita. Mari, kalau kita mempelajari mengenakan Kristus dalam hidup kita, artinya serupa dengan Dia. Dalam perjalanan untuk serupa dengan Kristus, kita selalu berurusan dengan proses pembentukan karakter, proses pembentukan kualitas hati, dan juga proses pengupgradean hati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, mengalami yang namanya proses, mari nikmati proses itu, karena ujungnya kebaikan. Mari kita lihat, dalam setiap proses ada harga yang harus dibayar.
Dan harga yang harus dibayar itu adalah kita rela, ya, kita rela untuk diproses sampai keluar semua yang tidak serupa dengan Kristus. Jadi yang ada, yang tinggal hanya keserupaan dengan Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih, buat setia, kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Bapa, ketika masuk dalam proses kehidupan kami, sungguh hal-hal yang menyakitkan, sungguh hal-hal yang tidak bisa kami terima, itu kami lalui. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang menginginkan kami selesai, yang menginginkan kami menyelesaikan setiap proses pada akhirnya dengan kemenangan. Bapa, biarlah pada hari ini buang dan cungkil segala hal yang tidak serupa dengan Engkau. Buang itu jauh-jauh Tuhan dalam hidup kami. Kami mau diproses dan kami mau di-upgrade hati kami, sehingga yang tinggal dalam hidup kami, sehingga yang tinggal dalam hati kami adalah keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul dengan keluarga yang kita kasih. Miliki quality time dengan keluarga kita. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.